Anda kembali bersama kami, pemirsa. Bareskrim Polri segera menggelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Seluruh 5 tersangka akan dihadirkan. Kapolri berjanji prosesnya akan berlangsung transparan. Apa yang akan digali penyidik dalam rekonstruksi? Pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak baru. Hari Selasa mendatang, penyidik Bareskrim Polri akan menggelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Polisi Verdi Sambo. Tak tanggung-tanggung, penyidik akan menghadirkan seluruh 5 tersangka yang dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Kelimanya yaitu otak pembunuhan berencana Irjen Verdi Sambo, istri Sambo Putri Chandrawati, Ajudan Barada Eliezer dan Brigadir Riki Rizal serta sopir Kuat Ma'ruf. Dalam rekonstruksi, penyidik juga menghadirkan jaksa, pengacara, Kompolnas dan Komnas HAM. Rencana pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka. 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus 340, subsidiar 338, junto 55 dan 56. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah jaksa penuntut umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel, penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Ya, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga untuk menjaga transparansi, kemudian menjaga objektivitas, kita mengundang pengawas dari eksternal, yaitu Komnas HAM dan Kompolnas. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berjanji membuat terang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kalau itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Ya, terima kasih ya. Akankah misteri pembunuhan Yosua segera terpecahkan? Tim TV One mengabarkan. Apa yang digali oleh penyidik dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua yang digelar Selasa di rumah dinas Irjen Sambo? Kita akan bahas bersama dengan Kabareskrim periode 2008-2009, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji, kemudian juga pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang Bapak-Bapak, terima kasih atas kesediaannya sudah berdialog di Kabar Petang. Saya awali langsung ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai tahapan-tahapan rekonstruksi, ada yang menarik juga dari pernyataan Kapolri yang mengatakan bahwa rekonstruksi Selasa akan dilakukan setransparan mungkin. Menurut Pak Susno seperti apa kemudian rekonstruksi yang transparan ini, Pak? Bagus sekali, setransparan mungkin ya. Jadi rekonstruksi itu sendiri apa sih gunanya? Yaitu untuk mendapat gambaran dan menguji keterangan. Gambaran tentang peristiwa pidana yang disangkakan kepada tersangka. Kemudian diuji keterangan para saksi, dalam hal ini kan tersangka lain menjadi saksi untuk berkasnya Ibu Putri. Bu Putri sendiri menjadi tersangka. Cocok enggak keterangan tersaksi dengan keterangan tersangka? Makanya dihadirkan semua. Karena berkas mereka ada 5 nantinya. Tiap orang menjadi tersangka di dalam berkasnya sendiri. Kemudian menjadi saksi dalam berkas yang lain. Kecuali Bu Putri dengan FS itu tidak bisa jadi tersangka satu sama lain karena status mereka suami istri. Nah, di TKP akan dilihat
Bu Putri selaku tersangka dia bercerita di mana letak dia, di mana posisi dia. Kemudian tersangka Baradae di mana posisi dia, tersangka Brigadir RR, kemudian tersangka FS di mana posisi mereka. Kemudian apa yang mereka masing-masing lakukan pada posisi itu. Nah, nantinya cocok nggak keterangan saksi dengan keterangan tersangka? Apa berselisih? Kalau sudah cocok, nanti dibuat berita acara rekonstruksi. Hanya satu catatan saya bahwa ini karena 340 yang disangkakan kepada Bu Putri ada 340-nya, yaitu pembunuhan dengan berencana. Nah, harus juga direkonstruksi di mana mereka merencanakan. Walaupun perencanaan mungkin hanya 5 menit, hanya 10 menit, tapi harus direkonstruksi juga. Apakah perencanaan itu di rumah di Duren 3, ataukah perencanaannya berada di rumah Duren Sawit. Karena apa? Unsur perencanaan itu adalah salah satu unsur di dalam 340. Bu Putri, saya lihat dalam sangkaannya adalah salah satu pasalnya adalah 340. Berarti pembunuhan dengan berencana. Apakah dia ikut di dalam perencanaan itu atau dia membantu atau apa peran dia di dalam perencanaan? Kalau dia terlibat di dalam perencanaan, harus direkonstruksi juga di mana perencanaan itu dilakukan. Jadi bukan hanya saat action dia membunuh, action atau saat dieksekusi, tetapi saat perencanaan dia ikut dan harus digambarkan di dalam rekonstruksi. Kemudian rekonstruksi ini bagus sekali karena apa? Hadir jaksa penuntut umum sehingga nanti dalam jaksa membuat berkas penuntutan akan lebih mudah karena dia sudah mempunyai gambaran yang komprehensif tentang kejadian atau peristiwa yang disangkakan. Kemudian juga akan lebih fair gitu, karena apa? Karena saya dengar pengacaranya hadir, di samping itu pengawas eksternal dalam hal ini ada Komnas HAM dan ada Kompolnas. Mudah-mudahan rekonstruksinya bisa berjalan lancar, mendapatkan gambaran dan ada kesesuaian dengan keterangan saksi dan tersangka. Demikian. Baik, kita harapkan demikian tentunya. Prof. Hipnu, mungkin pertanyaan yang sama, karena kan kasus ini sudah menyita atensi masyarakat sebesar ini begitu. Prof. Hipnu, menurut Anda konstruksi atau rekonstruksi yang nanti dilakukan secara transparan ini apakah cukup dengan hanya menghadirkan beberapa perwakilan yang seperti yang disebutkan, ada JPU, kemudian ada kuasa hukum juga, atau memang harus bisa disaksikan juga untuk publik? Ya, jadi begini Mbak, dalam ilmu interview ada beberapa tahapan. Pertama adalah interview, pemeriksaan itu ya. Kedua adalah interogasi, ini sudah dilaksanakan. Ketiga adalah konfrontasi, mudah-mudahan sudah. Yang terakhir adalah rekonstruksi. Nah, ini nanti di dalam rekonstruksi juga ada konfrontasi. Konfrontasi terhadap tersangka E, tersangka RR, tersangka MA maupun FS maupun Bu P. Nah, disinilah makanya dalam rekonstruksi ini sebetulnya adalah untuk menilai kebenaran dari pemeriksaan, interview, interogasi yang dilakukan oleh penyidik sebelumnya. Dengan demikian, dari rekonstruksi ini akan menggambarkan suatu peristiwa terjadinya suatu tindak pidana. Saya mencatat betul tadi, Pak Susno. Kalau itu perencanaan, pertanyaannya apakah mungkin rekonstruksi hanya di Duren 3? Kalau Duren 3 itu hanya pelaksanaan. Berarti ke depan rekonstruksinya harus di Magelang. Nah, gitu loh. Karena suatu perencanaan itu ada tempo, ada waktu untuk berpikir melakukan kehendak jahat atau membatalkan kehendak jahat. Itu yang utama. Kemudian yang dalam rekonstruksi di sini nanti Mbak, perlu harus diperhatikan oleh penyidik Bareskrim bahwa masing-masing pihak punya kepentingan. Seorang tersangka selalu berpikir ada bagaimana paling tidak untuk meringankan atau mungkin membela. Karena pandangannya pasti subjektif. Sehingga di sini nanti ada konfrontasi antara Baradae, RR, FS. Sebetulnya bagaimana yang terjadi?
Ini yang terjadi. Nah, disinilah maka saya senang sekali ada advokat, ada penyidik, dan ada kejaksaan. Kejaksaan demikian juga. Kejaksaan karena di KUHP itu mengenal namanya asas diferensiasi fungsional, Mbak. KUHP itu ada asas diferensiasi fungsional, di mana sebetulnya ada pembagian. Penyidik adalah mengumpulkan barang bukti, dan kejaksaan memformulasikan dalam berita acara yang kemudian dituangkan dalam surat dakwaan. Dengan demikian, dengan hadirnya kejaksaan ini adalah sebagai ruang komunikasi untuk menyatukan. Sehingga jangan sampai ada suatu perkara yang tidak ada sinkron. Karena bagaimanapun juga nanti bola ada di tangan kejaksaan. Sehingga kejaksaan betul-betul hadir memahami dari berbagai keterangan saksi, keterangan ahli, tersangka. Bunyinya seperti apa? Buktinya bernilai atau tidak. Karena tadi saya katakan, rekonstruksi adalah menguji, menilai kebenaran dari keterangan yang dihasilkan oleh penyidik sebelumnya. Baik, kita nanti akan bahas bagaimana kemudian teknis termasuk yang tadi disebutkan ya. Ada beberapa lokasi yang disebutkan, ada Magelang, kemudian juga ada Rumah Saguling dan juga Duren 3. Bagaimana ini kemudian teknisnya nanti kita akan bahas, namun usai jeda kami kembali.